Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai deret geometri tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga ini lanjutan dari barisan deret geometri yang sebelumnya ya. Nah, untuk rumusnya ini langsung aja ya. Kita tahu tuh sebelumnya rumus Sn geometri itu A 1 min R pangkat N, saya ambil yang ini ya, per 1 min R. Ya. Nah, penurunannya dari sini sebenarnya. Di mana ya, nilai dari 1 minus R pangkat N-nya nanti itu sama dengan 1. Ya, kenapa 1? Karena R pangkat N-nya ini tadi, itu akan menjadi R pangkat tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena ya kita membahas dari geometri tak hingga, sehingga nanti Sn itu menjadi S tak hingga kayak gitu. N-nya diganti tak hingga. Nah, di mana geometri tak hingga ini akan terdefinisi ya dengan syarat itu R berada di antara min 1 dan 1. Atau mutlak R lebih kecil dari 1. Nah, kayak gitu. Nah, sehingga kita tahu nih daerah di antara min 1 dan 1 itu pecahan ya rata-rata ya. Pecahan semua tuh. Kayak setengah, sepertiga, seperempat. Nah, kita coba nih, kita masukin R-nya nih, misalkan setengah. Setengah pangkat tak hingga. Ya. Nah, nilainya itu nanti setengah pangkat tak hingga ya, pecahan yang intinya ya. Itu akan mendekati 0 ya. Sehingga dianggap 0 ini nanti. R pangkat tak hingga, di mana Rn di sini ya, itu akan sama dengan 0. Ya, di deret geometri tak hingga. Sehingga 1 minus 0 kan 1 tuh. Nah, 1 ini tidak akan merubah yang atas ya. A dikali 1 tetap A. Jadi nanti itu rumusnya adalah A per 1 minus R. Nah, ini rumus untuk deret geometri tak hingga. Ya, dengan syarat, ini tadi syaratnya. Nah, ini syaratnya. Ya, rasionya di antara min 1 dan 1 atau mutlak R lebih kecil dari 1. Ya, ini dinamakan deret konvergen. Nah, deret konvergen. Deret konvergen itu maksudnya deret yang memiliki nilai. Ya, nilainya itu terbatas, bisa diketahui. Nah, ini untuk deret divergen, konvergen. Divergen maksud saya yang nanti, ya, yang kedua. Nah, ini deret konvergen, di mana S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Simpel banget ya rumusnya. Nah, sehingga dari sini kita tahu nih, ya, kalau misalkan kita buat dalam bentuk deret, kayak gini nih jadinya. Suku pertamanya A ya, suku kedua AR, AR kuadrat, dan seterusnya. Sampai tak hingga tuh, ya. Nah, ini kan rasionya nanti R, rasionya. Mana R syaratnya yang tadi. Oke. Nah, dari sini ya, ini akan terbagi lagi nih. Ini kan deret geometri tak hingga nih. Nah, ini terbagi menjadi dua ya, deret suku genap dan ganjil. Ya, ganjil genap, genap ganjil. Sama aja lah. Oke. Deret suku genap dan ganjil. Nah, maksudnya gimana? Nah, suku genap ya, suku genap dulu nih, suku genap. Nah, suku genap ya, dari deret geometri ini tadi maksudnya. Nah, suku genap itu kan mulai dari suku kedua, keempat, 6, dan seterusnya. Ya, berarti dimulai dari AR. Ya, suku pertamanya itu AR, lanjut lompat dari suku kedua ke suku keempat. Jadi nanti AR pangkat 3. Lanjut berarti AR pangkat 5. Ketahuan ya polanya di sini, rasionya tuh R kuadrat. Ya, dan seterusnya. Sehingga dari sini kita akan dapat rumus ya S tak hingga ya. Yang awalnya di sini suku pertamanya A, di sini di suku genap itu suku pertamanya adalah AR. Nah, AR ya, AR per 1 minus R. R di sini maksudnya rasio ya. Nah, rasio untuk suku genap itu diganti jadi R kuadrat. Nah, sehingga kita dapat rumus S tak hingga sama dengan AR per 1 minus R kuadrat. Ini untuk suku genap ya. Nah, S tak hingga genap kayak gitu. Kemudian untuk suku ganjil. Nah, untuk suku ganjil. Nah, suku ganjil dimulai dari A ya. A, kemudian suku ketiga AR kuadrat, lanjut AR pangkat 4, dan seterusnya. Ya, sama ya, ini R kuadrat kalau kita perhatikan, karena langkah 2 kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu S tak hingga ya, ganjil
suku ganjil itu sama dengan suku pertamanya tetap A, ya, 1 minus. Nah, 1 minus apa nih? Rasionya R kuadrat sama ternyata ya. Sama kayak yang genap. Tapi yang bedanya yang genap dikali R, yang ini tidak. Ya. Nah, kayak itu. Ini dua rumus lainnya. Nah, gimana ya? Ini kalau misalkan kalian tambahin, itu akan menghasilkan S tak hingga yang ini, A per 1 minus R. Coba deh kalian tambahin. S tak hingga genap ditambah S tak hingga ganjil akan sama dengan S tak hingga yang ini. Ya, karena memang deret yang ini kan perpaduan dari deret yang genap dan ganjil disatuin. Kayak gitu. Ya, nah ini untuk deret yang konvergen tadi ya, yang mempunyai nilai. Kemudian yang kedua itu ada deret divergen. Nah, deret divergen. Ya, deret divergen di mana nilai S tak hingga itu ya kita anggap aja tak hingga. Ya, karena nilainya besar sekali gitu. Jadi, anggap tak hingga atau bisa juga S tak hingga itu minus tak hingga. Nah, kalau misalkan ini nggak terlalu banyak dibahas ya sebenarnya. Nah, ini ada syarat ya bahwa R itu lebih besar dari 1. Untuk ini R lebih kecil dari min 1. Nah, ya karena itu di saat R-nya lebih besar dari 1, ya nilai deretnya itu nanti akan besar sekali. Ya, kehitung jadi dianggap aja tak hingga gitu. Sedangkan yang ini dia semakin kecil, ya jadi minus tak hingga. Nah, ini sedikit mengenai deret divergen. Oke, deret divergen itu contohnya misalkan 2 nih, 2 ditambah 4, ya, tambah 8, dan seterusnya. Kita perhatikan ini dikali 2, ini dikali 2, ya, dan seterusnya, kayak gitu. Berarti rasionya adalah 2, ya. Nah, ini kan kalau kita perhatikan 2 tambah 4 ditambah 8, dan seterusnya, itu ya itu nilainya akan sangat besar ya. Jadi nggak bisa nanti dicari nilai pastinya, kayak gitu. Jadi dia termasuk dalam deret divergen, rasionya 2, sehingga anggap aja S tak hingga sama dengan tak hingga, kayak gitu. Oke? Nah, oke, sudah deret divergen, deret konvergen. Kita masuk contoh soal. Nah, di sini saya kasih contoh soal yang sering muncul. Ya, kalau soal-soal yang kayak gini udah biasa ya, biasanya dikasih deret, kemudian kalian hitung S tak hingganya berapa. Ya, itu gampang aja tuh, tinggal kalian cari aja suku pertamanya berapa, rasionya berapa. Tentuin dulu itu deret konvergen atau divergen. Ya, kalau misalkan divergen nggak bisa dicari, kalau konvergen bisa dicari nilainya. Ya, nah, jadi contoh soalnya kayak gini nih. Ya, mengenai bola yang memantul, kayak gitu. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 2 meter dan memantul dengan 3/4 ketinggian ya, sebelumnya. Nah, memantul 3/4 dari ketinggian sebelumnya, ya, panjang lintasan bola sampai berhenti adalah, nah, yang ditanya panjang lintasan bola. Ya, kenapa ini termasuk penerapan deret geometri tak hingga? Karena kita perhatikan sini, bola memantul. Ya, ilustrasinya bola memantul, ini bola dijatuhkan ya, awalnya dijatuhkan ketinggian 2 meter. Ya. Nah, kemudian dia akan memantul tuh, ya. Bolanya memantul. Anggap aja nih bolanya yang bisa memantul memang ya. Bola yang bisa mantul. Nah, jadi ini bolanya nanti memantul. Nah, memantul setinggi 3/4 ketinggian sebelumnya. 2 meter dikali 3/4. Ya. Berarti 3/2 meter. Nah, memantul kemudian balik lagi nanti. Balik lagi ya bolanya. Ini juga 3/2 meter ya. Pas balik itu. Kemudian dia akan memantul lagi lebih pendek ya tapi. Nah, 3/4-nya lagi. 3/4-nya lagi berarti 9/8 meter. Kemudian akan turun lagi, kemudian naik lagi, dan seterusnya. Nah, kita nggak tahu akhirnya kapan ya. Selesainya itu kapan nggak tahu. Jadi dianggap ya sebanyak tak hingga, begitu. Ya, banyak lah intinya, begitu. Nah, di sini
Ya, jadi menggunakan konsep dari geometri tak hingga. Nah, suku pertama kita tahu itu suku pertama A-nya adalah 2 meter. Ya, rasionya 3/4. Nah, tinggal masukin rumus saja. S tak hingga A-nya 2 per 1 minus R. R 3/4. Sama dengan 2 per 1/4. Sama dengan 8 meter. Sampai sini selesai? Belum ya? Malahan ini salah. Ya, nggak bisa langsung masukin rumus, kemudian terjawab. Ya, kita perhatikan tadi ilustrasinya di sini. Kalau kita perhatikan di sini 2 meter, lanjut 3/2, ya panjang lintasan yang maksudnya yang ini nih, naik turunnya itu. Nah, ini 2 meter turun, naik 3/2, turun lagi 3/2. Ini 9/8 naik, kemudian turun lagi 9/8, dan seterusnya. Kita perhatikan mulai yang kedua ini, dia terulang 2 kali. 3/2, 3/2, 9/8, 9/8, dan seterusnya. Ya, kenapa terulang 2 kali? Karena dia memantul. Nah, karena dia memantul, sehingga kita nggak bisa langsung jawab kayak gini. Kita harus paham dulu nih konsepnya tadi. Karena dia memantul terulang 2 kali, berarti yang terjadi itu bukan S tak hingga, tetapi 2 S tak hingga. 2 kalinya. Ya, 2 kali. Tetapi yang jadi masalah di sini cuma sekali yang 2 meter. Ya, yang 2 meter cuma sekali. Nggak apa-apa, kita kaliin 2 semuanya. Ya, tetapi kita kurangin 2 lagi. Kita kurangin 2 meter di akhir. Karena yang 2 meter tanggap sekali ya. Ya, harus sekali. Tapi di sini kita kaliin 2 sehingga kita harus kurangin 2 lagi nanti di akhir. Ya, anggapannya 2 ini kan A tuh sebagai A, berarti rumusnya itu 2S tak hingga minus A, kayak gitu. Ya. Nah, 2S tak hingga berarti kan 2S tak hingganya itu ya, 2S tak hingga 8 kali 2, 16. Ya, kurang A, A-nya 2 meter. Dari sini dapat 14 meter. Nah, kayak gini. Jadi, jawabannya 14 meter. Atau bisa juga tuh, kalian mulai ya. Itu kan deretnya 2, 3/2, 9/8. Ya. Nah, kalian juga bisa mulai dari sini. Duanya simpan dulu. Jadi, A-nya 3/2, ya. R-nya tetap ya, 3/4. Nah, kalian hitung. Ini kan 2 kali nih tadi. Berarti 2S tak hingga ya. 2S tak hingga. Berarti 2A. Hanya 3/2 per 1 min R 1/4. Nah, di sini kita perhatikan dapat ini 12. Ya, 12. Nah, yang ini 12. Ingat, tadi kita nyimpan 2. Ya. Nah, berarti tinggal kita tambahin aja tuh panjang lintasan. Ya, panjang lintasan 12 meter ditambah 2 tadi. Dengan 14 meter juga. Ya, 12 tambah 2, 14. Sama hasilnya. Ya, caranya sedikit berbeda, tapi hasilnya sama. Ya, nah ini secara konsep. Kalian harus tahu, jangan dihafal ya, ini jangan dihafal. Kalian pahami dulu kenapa bisa kayak gini. Oke, nah ini contoh soal yang sering penerapannya. Kalau misalkan soal yang kayak ini udah biasa ya, kalian sudah tahu lah. Kan sudah belajar juga tuh sebelumnya. Deret yang aritmatika dan geometri itu sama aja sebenarnya. Ya, cuma beda di rumus aja. Nah, jadi ini ya, mengenai deret geometri tak hingga ada deret konvergen, ya kemudian terbagi lagi di sini bisa jadi ditanya suku genap, kalau suku genap pakai ini, suku ganjil pakai ini, dan untuk deret divergen kayak ini ya, sekedar info aja di sini. Oke.